Ini cerita pengalaman pertama saya mengikuti event IMTB Trans Arjuno dari Oke, selamat Barokah. pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul bertemu dalam acara Trans Arjuno. Sekali lagi saya tekankan, Event ini acara diikuti ini oleh acara balapan. IMTB dari brand lokal maupun internasional. Proses dari Barokah Bike. Brand-brand yang mengikuti event ini ada Santa Cruz, Polygon, Patrol, Cube, Scott, Spesialis, dan Bavang. Event ini diikuti oleh 35 peserta dan 3 orang diantaranya dari luar negeri. Jarak 35 km, start dari UB Forest dan finish di Jendela Langit dengan total elevasi gain 1000. Event ini adalah event unsupported di mana tidak ada marshal dan juga tidak ada marka jalan. Jika ada kendala selama perjalanan, peserta harus bisa menghandle sendiri, seperti ban bocor. Maka panitia mewajibkan membawa barang bawaan wajib, yaitu mandatory gear seperti ini. Panitia menyediakan GPX sebagai petunjuk arah, jadi peserta harus paham navigasi dengan menggunakan file GPX. Ada kejadian lucu pas start, yaitu sepeda tidak bisa naik dan harus didorong. Baru mulai sudah dikasih trek seperti ini, memang mantap panitia. Jadi di jalur yang sekarang ini banyak sekali pohon-pohon yang menghalangi kepala saya, sehingga mengganggu pandangan saya. Jadi saya juga nggak berani gas, karena resiko saya harus melihat pandangan juga ke depan yang tertutup dengan pohon-pohon tersebut. Jalurnya sadis, jalurnya sadis. Kok ini bos, dalane bos, kate mandi lumpur. Berarti kotor itu baik lah ini ya. Treknya ini kotor-kotoran. Jadi kalau nggak kotor, nggak kelihatan goes. Jadi kita cari aman aja, yang penting finish. Lo kan ngantuk ya, bisa digoes lagi, kita gas. Kalau nggak nuntun nggak seru guys. Nah ini jalurnya ini nggak pernah kering. Bareng rombongan dari Pati ya, Jawa Tengah. Ini terpaksa kita nuntun dan sedikit goes ya kalau mampu. Namun saya lebih menyukai seperti ini karena ya di gowes pun pedalnya nyantol.
Serunya jalur ini ya menurut saya adalah sangat-sangat basah ya, licin. Dimana jika kita terlalu kencang, jika kita nggak hafal jalur ya, bisa kepreset. Dan kalau kepreset, ketawa ya, ya cedera. Jadi yang saya pikir sebelumnya itu, hanya 35 kilo dan elevasi 1000 itu ringan menurut saya. Tapi pas baru tahu jalan seperti ini, ya menurut saya ini cukup berat ya bagi saya yang perdana ini, cukup berat. Tapi saya enjoy karena saya lebih mementingkan menikmati perjalanan dan keselamatan. Benar itu pura-pura aja ya, karena minumnya skill tadi ya, biar gak menjadi cedera ya, jatuh dan gak bisa aktivitas lagi karena kurangnya skill. Jadi saya mending pilih untuk main aman seperti itu. Kanan terus turun mas. Nah beginilah penampakan jalur Ras Arjuna. Saya gowes aja guys, lewat tengah. Monggo mas. Lanjut tes. Monggo. Sampai duluan aja. Oleh ulang kok dikit-dikit aku. Akhirnya nyampe di Buduk Asu ya. Ini pernah saya gowes di sini bawa e-bike ini dan mati. Ini saya nostalgia kembali ke tempat ini. Jadi waktu itu saya naik ke sini full nuntun karena mesin mati. Jadi saya harus nuntun sampai puncak Buduk Asu pakai sepeda ini. Sepanjang jalan menuruti Buduk Asu, ini jalurnya berbatu ya, berbatu keras ya, dan menurun. Jadi tangan saya sakit, ini sakit juga, nahan ya, karena nahan. Jadi kemeng istilahnya, jarum. Jalurnya juga berdebu. Ini saya bingung mau kemana. Kita lihat map dulu. Ini sepertinya ke sini turun ya. Sepertinya turun ke sini. Semoga aja benar. Ya, habis nyasar ya. Ini sekitar sampai 1 kilo lah. Karena nggak lihat jalur ya, nyasar terus kita kembali ke track semula. Apa terlambat, telat, apa yang penting bisa finish. View-nya mantap, view kebun teh. Bagus banget pemandangannya. Akhirnya nyampe Bukit Kunir. Nyantai-nyantai dulu. Yang 14 kilo. Separuh lagi lebih. Nah ini Bukit Kunir ya. Kunir, saya pernah sama keluarga kesini ini, dan view-nya pas. Syawit guys. Ini kalau nggak salah ya, view-nya cakep, view kebun teh Lawang.
cakep. Bonusnya banyak event ini, dari pemandangan Bukit Kunir ya, terus juga kebun teh, jadi teduh ya. Yuk, udah 2 kali nyasar ya. Jadi kekurangannya kita pakai HP itu posisinya itu memang kurang pas ya, nggak pas memang, bukan kurang pas, nggak pas ya, karena kita harus lihat ke bawah, sedangkan jalannya itu batu-batuannya yang kita lewat saat ini itu di depan gitu. Jadi yang paling benar itu ya HP-nya ada di depan, pakai Cyclocom ya, merek Garmin atau merek-merek lainnya ya, yang artinya memang tidak membahayakan rider gitu. Ke bawah ini kurang gitu. Jadi next mungkin saya cari cara buat biar bisa ke bawah, ini hampir jatuh guys, saya nggak fokus. Oke, kita nyampe WS ya. Ini golongan-golongan orang kota berangkat duluan, kita baru sampai. Nah, ini dari komunitas Pati ini. Udah banyak yang jalan. Kita nyantai dulu, kita nikmatin makanan yang sudah disediakan guys. Ada pisang nih, ada teh hangat, mantap tehnya hangatnya, pas ada minumnya juga. Jadi nggak bakal dehidrasi selama perjalanan, nanti kita bisa bawa entot. Aku depan itu udah nggak kelihatan paniknya, mau cek kok mas. Kan ngombe kok ngoyo nih tanah. Oh, emang nggak bisa air. Oh iya. Full. Iya. Full tanjak. Kataan baterai berarti ya. Ya habis-habisan baterai. Nah, ini sekitar 6 kilo lagi sampai finish ya. Ini nanti finishnya di Pasuruan ya, di Jendela Langit. Bener nggak ya, di Jendela Langit Pasuruan. Nah, ini mendekati garis finish, full nanjak ya. Dan baterai saya sisa berapa ini ya? 5 ya, separuh ya. Jadi ini benar-benar cukup effort ya. Jadi saya harus mengirit baterai, takutnya nanti nggak akan sampai karena ini jalannya naik terus dan saya pakai mode trail dan bus, dan itu pun sudah saya pakai gigi terbesar ya, atau yang paling belakang gitu. Jadi bisa jadi kemampuan saya yang belum mumpuni atau dengkul saya yang belum kuat itu sudah pasti ya, karena ini event pertama saya. Tapi ini cukup berat menurut saya. Yang terakhir ini mau mendekati finish, sedangkan COT nya itu jam 12 kurang jam 12an kalau nggak salah ya, mungkin saya salah, nanti saya. Jadi ini sekarang setengah 12, sisa separuh lagi, tapi ini kondisinya sangat nanjak terus. Saya akhirnya merasakan menggos sepanjang jalur ini, baru yang terakhir ini, karena mungkin tenaga sudah karena sudah terkuras tenaga saya. Jadi jadi saya benar-benar
cari aman saja. Yuk kita nanti update lagi. Akhirnya sampai juga di garis finish ya. Di jendela langit. Jendela langit. Alhamdulillah finish dengan strong ya. Alhamdulillah juga tidak ada cedera. Seru. Kita udah selesai jam 11.51 ya. 11.51 dan finish dari event kita kali ini, event Trans Arjuna. Akhirnya nyampe juga Ya, misi. ya. Misi ya. Alhamdulillah finish strong. Turun ya? Ya, Oh iya Pak. medalinya. Mantap. Masnya nomor berapa? Nomor 2. No, ada tulisan jendela langit tuh. Nah, zoom. Nah, Luar biasa. Tekan kebun kae lho. Tuh. Tekane aku kabaran. semen juara siji Mas ya? Oh, istimewa. Juara siji ini sampean Pak. Mari. Oh, istimewa. Kan juara ya. Finisher pertama. Mantap, Mas Ananta, finisher pertama. Jos. 20 menit. Masih 2. Wis. Sangar. 20 menit, baterai sisa 2. Wis, sewangar. Nih. Ini maksudnya jendela langit. Ini kaca ya, kaca. View-nya luar biasa view-nya. Mantap. View-nya mantap. Kau milih Alhamdulillah kita berhasil finish di sini. Alhamdulillah. Jendela langit. Walaupun tidak lengkap ya. Ada kalau dari peserta ada satu yang pulang. Mas Dedi pulang ya, Pak? Iya. Nah, kesasar ke rumah. Pulang. Terus ada teman dari Pasuruan nomor 1 sampai 3. Platnya itu namanya Mas Robin sama Mas Yoyo, itu juga enggak evak, sekarang masih dijemput. Posisinya di itu, kalau tadi ingat yang gedung apa, rumah hewan yang setelah TV1 ada turun terus ada aspal
dekatnya aspal dikit itu di situ. Itu lagi penyambutan 2 orang sama 3 orang yang belum terdeteksi. Surabaya. Timnya Om Erwin. Timnya Om Erwin tadi pakai double cabin. Sudah saya sampaikan ke drivernya supaya terus berusaha kontak untuk penyambutan. Persiapan pulang, sepeda udah diangkut semuanya, siapan pulang. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Tunggu video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.